Halo Sobat Maskur, ini adalah tutorial membuat thumbnail video dengan aplikasi Pixel Lab. Sebelum proses pembuatan thumbnail ini kita mulai, sebelumnya mari kita ulas sebentar kenapa thumbnail ini sangat penting ya untuk konten-konten kita. Yang pertama, viewer ataupun penonton YouTube pasti akan dihadapkan dahulu dengan thumbnail-thumbnail sebelum mereka mengklik ataupun melihat isi kontennya. Tentu saja thumbnail yang menarik pasti akan menarik perhatian sehingga mereka tergerak ingin melihat konten kita. Jadi pembuatan thumbnail ini sangat penting ya. Justru di dalam fiturnya YouTube pun menyediakan untuk mengupload thumbnail ini, sehingga jangan diabaikan. Untuk thumbnail ini kita buat pelan-pelan, tidak perlu memakai laptop atau komputer, cukup dengan satu aplikasi, yaitu aplikasi Pixel Lab. Bagaimana pembuatannya dan apa saja yang dibutuhkan agar thumbnail kita menarik sehingga para penonton maupun viewer ini bisa tertarik untuk melihat konten-konten kita. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Guys, langsung aja kita menuju ke aplikasinya, yaitu Pixel Lab. Kalian bisa download gratis di Play Store ya. Ini adalah tampilan utama dari Pixel Lab ya. Di sini sudah ada background dan new text sebagai tampilan awal. Ini adalah aspek rasionya 1:1. Jadi karena kita ingin membuat YouTube thumbnail atau thumbnail video untuk YouTube itu dengan aspek rasio 16:9, jadi kita ubah dulu image size-nya dari background ini dengan cara menekan 3 titik yang ada di pojok kanan atas ini dan kita pilih image size. Di sini sudah ada presetnya. Kita pilih langsung ke YouTube thumbnail. Nah, otomatis dia akan membuat aspek rasio 16:9 dengan resolusi 1280 x 720 ya. Kita pilih OK. Di sini langsung menyesuaikan ukuran backgroundnya. Kita bisa menambahkan background sesuai dengan keinginan kita atau menggunakan background yang sudah disediakan Pixel Lab di sebelah kanan ini. Karena saya sudah punya background sendiri, saya akan menggunakan background dengan cara menambahkan atau menekan tombol plus di atas itu dan pilih from gallery. Oke, saya pilih yang sudah saya download, misalnya seperti ini. Nah, ini sebelah kanan itu ada pilihan aspek rasionya, kita pilih yang 16:9, kita centang. Kita sesuaikan ukuran background yang saya masukkan ini dengan ukuran background yang sudah kita set dengan cara menekan segi 6 yang ada di kanan bawah ini, samping huruf A. Lalu saya akan pilih relative size. Oke, ini akan saya perbesar 100% seperti ini. Kalau sudah, centang aja. Posisi dari background yang saya masukkan ini masih bisa bergerak-gerak ya, jadi bisa berubah. Jadi akan saya kunci dulu agar dia tidak berubah posisinya, yaitu dengan menekan icon layer yang berada di sebelah kiri tanda plus ini yang di atas. Lalu saya tekan gembok pada backgroundnya. Oke, kalau sudah kita tekan lagi layernya. Nah, ini sudah tidak bisa berubah lagi. Selanjutnya saya akan menambahkan teks dengan cara menambah ikon plus ini, lalu teks, dengan mengeditnya dengan double tap ya. Kita buat kata-kata yang menarik. Misalnya saya akan membuat thumbnail penarik viewer misalnya. Saya ketikkan di sini thumbnail. Saya buat satu persatu agar mudah pengaturannya nanti.
Lalu kita besarkan juga sesuai keinginan kita, misalnya seperti ini. Lalu saya masukkan teks lagi yang kedua. Kata kedua yaitu penarik. Kita besar lagi, dan satu lagi viewer. Oke. Kita besarkan juga. Di sini kenapa saya bisa ataupun saya membuat kata-kata secara terpisah agar saya pengaturannya atau kustomisasinya lebih mudah sesuai dengan keinginan saya ya. Misalnya saya ingin membuat kata thumbnail ini dengan font yang saya inginkan. Kita pilih aja yang di bawah ini ada huruf A. Ini simbol untuk editing fontnya. Saya akan memilih jenis font dengan cara memilih icon AB ini atau font ini. Ini untuk mengubah fontnya. Ini sudah ada banyak sekali font yang disediakan oleh Pixel Lab. Terserah kita. Tapi usahakan cari font yang tebal ya, agar lebih menarik. Saya pilih Blogger Sun Bold aja ini. Seperti ini. Oke. Saya perbesar sedikit. Untuk yang kedua, penarik ini bisa kita samakan ataupun beda jenis fontnya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya Boogaloo regular ini cukup tebal juga. Nah, seperti ini. Misalnya, dan viewernya saya ubah lagi, misalnya saya pakai Blogger Sun juga. Tulisan yang besar ini akan memudahkan para penonton untuk mencari tema video yang mereka cari ya. Jadi semakin jelas thumbnail kita, maka akan lebih menarik untuk dilihat atau dipilih video kita. Seperti ini. Ini bisa kita atur warnanya juga, atau kita bisa beri background. Misalnya kita kasih background warna ya untuk kata thumbnail ini, pilih T yang ada kotakannya ini, kita pilih T atau background, kita enable. Nah, seperti ini. Ini bisa kita custom warna dari backgroundnya. Terserah kita lagi, karena ini sangat mudah dan sangat banyak sekali fiturnya, jadi sangat memudahkan kita untuk mengkustomisasinya. Misalnya seperti ini. Langsung yang kata selanjutnya. Ini misalnya aja seperti ini. Ini kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kita ingin membuat lebih bagus lagi, kita bisa mengkustomisasi lagi. Ini bisa di sini banyak sekali ya. Ada shadow, ada inner shadow, ada emboss, perspektif. Perspektif itu membuat gambar seperti apa ya, mengubah sudut pandang dari gambar atau teks yang akan kita ubah. Misalnya aja perspektif seperti ini, saya pilih misalnya saya dengan mengaturnya seperti ini. Nah, dia akan semacam apa ya, membuat efek mengubah sudut pandang ya. Kalau sudah kita ini ulang, kita enable, nah seperti ini. Pokoknya ini tergantung dari kreativitas kita aja. Misalnya seperti ini.
Yang ini juga saya kasih perspektif aja, tapi ini saya ambil yang sebelah kanan. Enable. Misalnya seperti ini. Ini akan lebih menarik perhatian. Kita bisa menambah juga gambar lain agar lebih bagus lagi. Kita bisa tambahkan foto kita atau gambar yang lain gitu ya. Lagi plus, terus pilih from gallery, saya pilih gambar foto saya sendiri aja yang sudah siapkan. Ini misalnya aja. Misalnya saya pilih yang ini. Oke. Nah, seperti ini. Ini akan lebih menarik daripada hanya tulisan saja ya. Oke. Ini mungkin karena terpotongnya sebelah kanan, saya taruh di sebelah kanan. Terus tulisannya saya geser aja. Misalnya tidak cukup dan ini tertutup ya. Ini kita bisa naikkan ke atas untuk tulisan viewernya ini dengan cara diseleksi lalu pilih to front. Nah, dia akan berada di atas dari gambar yang lain. Kita besarkan. Thumbnailnya kita kecilkan dikit. Seperti ini misalnya. Oke, ini adalah thumbnail yang sederhana yang bisa kita buat dan bisa kita aplikasikan. Agar lebih menarik, silahkan kalian kustomisasi dengan menggunakan tool-tool yang sudah disiapkan oleh Pixellab. Jika sudah kalian rasa cukup, langsung aja tekan gambar disket ini untuk meng-save dari gambar kalian ini. Kalau save as project ini hanya untuk meng-save project, jadi kita bisa edit lain hari atau lain waktu. Kalau save as image ini akan langsung mengconvert menjadi sebuah gambar. Kita save as image aja. Jika sudah, yang lain biarkan. Nah, di sini yang perlu kita ubah hanya quality-nya aja ya. Quality-nya kalau saya membuat high atau very high karena di YouTube ataupun algoritma YouTube ini menyarankan agar kita menggunakan thumbnail dengan high resolusi ataupun resolusi tinggi. Jadi saya pilih very high aja. Oke, kalau sudah langsung save to gallery dan selesai. Oke Sobat Maspur, itu tadi adalah tutorial membuat thumbnail video menggunakan aplikasi Pixellab. Sekali lagi, ini tergantung dari kreativitas kita dalam mendesain thumbnail agar menarik perhatian. Mungkin itu dulu dari saya, akan kita sambung dengan konten-konten yang lain. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar dapat notifikasi update video baru dari saya. Kita sambung lagi di video berikutnya dan jangan lupa bersyukur hari ini.